Halo, siapa ini? Oke, untuk malam ini, pembahasan malam ini apa sih namanya? Kayak pengalaman ketika naik gunung tuh gimana sih gitu kan? Oke, di sini ada teman gua Tio, ya kan? Sehat? Sehat, Bang Tio? oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga di sini ada Bang Jaka. Halo. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kalau just info aja sih ya. Ini mereka berdua ini apa sebenarnya ranger gue nih. Kalau di gunung ya kan. Gue pengen tahu aja sih sebenarnya kan, ketika kita nggak lagi bareng-bareng gitu ya kan. Itu gimana sih, ya kan? Rasanya naik gunung pertama kali gitu loh, maksud gue. Kan pasti ada kesan-kesannya. Pengen nanya aja sih sebenarnya. Langsung aja deh, kita nanya aja deh. Asik. Yang pertama, sebenarnya gini. Lu maksudnya gue udah nanya dari Bang Tio dulu nih. Dari pertama naik gunung nih, maksudnya gue kepikiran pengen naik gunung apa sih maksudnya? Yang bikin lu pengen naik gunung tuh apa? Gimana bilangnya ya? Pertama kali gua naik gunung dan gua rasain keinginan gua harus naik gunung nih gitu ya kan. Bukan nih gua ngelihat orang-orang, kayaknya enak nih naik gunung, bukan. Karena memang gua waktu dari zaman SD, kalau nggak salah SD, gua tuh kayak dibina mental gua kayak gitu-gitu ya kan. Gua main ke alam nih, tapi bukan ke gunung banget, tapi memang sudah ya suasananya kayak suasana gunung lah gitu. Ya kan? Nah itu dari situ gue pertama kali, tapi nggak sampai kayak yang pertama benar-benar kayak pendaki gunung yang senormal kayak kita nanjak segala macem kan. Kayak gitu. Terus pas gue SMA gue pertama kali naik gunung tuh waktu zaman SMA, benar-benar gue naik gunung itu gue ke Gunung Gede. Gue pengen ngerasain tuh namanya. Gue udah tahu nih awal kalau alam itu seperti apa sih ya kan, ternyata enak tuh, damai ya kan, sejuk. Nah tapi gue pengen ngerasain yang benar-benar yang memang benar-benar alami gitu loh. Maksudnya gimana ya kalau gitu bilangnya? Menyatu dengan alam. Yang kayak gitu, yang gue bener-bener bangun tenda dari gua sendiri kan. Kalau zaman gua kecil kan tenda sudah dibangun sama yang orang-orang dewasanya kan gitu ya. Gue tinggal tidur, tinggal tempatin itu tenda, masak ada yang masakin, minum tinggal minum kan. Waktu gua kecil begitu ya kan. Tapi pas gua maunya, gua pengen ngerasain gimana sih rasanya bangun tenda, gimana sih rasanya bener-bener gua ngedaki, ngebawa barang sebanyak yang orang-orang dewasa yang gua lihat waktu itu. Rasanya seperti apa sih gitu loh, yang namanya dia nanjak bawa-bawa beban itu kan pasti berat banget kan gitu. Bener, ya kan. Iya berat banget emang. Terus gue mikir buat apa gitu kan, lu udah capek nih naik-naik gitu ya kan. Tapi pas gue ngeliat endingnya gitu, maksudnya akhirnya mereka seneng gitu loh ya kan. Nah yang kesenangan ini gue pengen tahu, kok lu capek tapi lu pulang ketagihan gitu loh, senang dari mana gitu loh. Ada momen apa atau rasanya apa gitu loh yang bisa lu capek tapi turun seneng gitu ya kan. Gue pengen nyusahin tuh ya. Nah gue pengen tahu itu tuh ya kan. Akhirnya gue ngerasain, bener-bener ngerasain gue naik gunung, bener-bener yang namanya naik gunung gitu ya. Lu packing sendiri tuh barang-barang bawaannya yang lu bawa sendiri gitu ya kan, nanjak rame-rame, bangun tenda kita sendiri gitu ya kan. Gue namanya SMP SMA itu gua ke Gunung Gede. Nah itu awalnya kayak dari situ tuh. Tapi pas gua naik dan pulang gitu ya, udah naik pulang itu gue nyesel sebenarnya. Gue nggak dapet apa yang dialamin yang waktu gue kecil ngeliat orang dewasa itu seneng. Gue nggak dapet di situ. Jadi capek. Dapet capeknya doang, bener-bener capek. Wah itu ngilu banget badannya ya kan. Ini pertama kali Gunung Gede gue lewat, bukan Putri malah, gue lewat dari apa? Cibodas. Yang treknya jauh ya kan. Terus gue liat pemandangannya ya gitu-gitu aja ya kan. Gue bilang hijau hutan doang, mana nih ya kan feel yang gue dapet yang mereka nyampe nah ya kan cuman janji busuk doang gitu ya kan. Bang di mana tenda depan masih jauh gitu. Sering tuh ya kan. Gimana ujungnya? Nah memang pas gua nenda pas sampai puncak ya kan, di Gunung Gede puncak
itu memang gue siang, makanya pas gue lihat di situ pemandangannya apa gitu yang didapat orang-orang yang dulu gue lihat itu ya kan, gini ya kan, dapat senangnya itu loh, feeling rasa senang yang mereka ketika selesai turun dari gunung, gue belum dapat itu ya kan. Oh, jadi selama lu, maksudnya pas ketika lu naik gunung, pertama naik gunung, atau sampai sekarang nih lu belum pernah ngerasain kayak itu tuh kan gue udah turun tuh, itu cuma ngerasain capeknya doang ya kan, sampai ada yang bilang temen gue, ayo kita naik lagi yuk ya, kalau ini ya kan. Kagak deh, capek ya kan, gue bilang itu gue udah nyerah, itu serius, gue udah nyerah, gue udah nggak mau lagi tuh namanya naik gunung, nggak pengen naik gunung lagi ya? Nggak mau naik gunung yang dengan cara seperti ini gitu ya kan. Gue pengen udahlah, gue kayak mau ngerasain naik gunung itu ya kayak gue zaman gue SD yang waktu zamannya seneng. Nah iya, yang cuman pakai tinggal porter lah. Nah, oh iya, bahasa sekarang tuh porter, ada guide-nya, ada porternya ya kan. Gue tinggal bawa badan gue sendiri gitu ya kan. Awalnya gue gitu, kalau kita mau naik gunung lagi, gue maunya seperti itu ya kan. Tapi gue mikir lagi, pas selang berapa minggu kemudian setelah gue naik gunung, ada rasa tuh buat nagih gue mau naik gunung yang bukan yang harus pakai porter atau enggak guide, enggak, yang gue harus naik kayak kemarin lagi gitu ya kan. Karena gue ada satu momen waktu yang sebelum gue turun itu di puncak, gue tuh ngeliat kayak apa sih, matahari pagi, walaupun udah siang ya sebenarnya itu udah siang ya kan, tapi gue ngeliat cerah ya kan, seluruh apa yang kita lihat itu udah langit terus hutan kayak gitu ya kan. Itu doang. Jadi kayak ada rasa ingin, gue pengen ngeliat itu lagi. Tapi kalau gue mikir ke jalurnya, ya itu gue nyerah lagi sebenarnya. Kalau gue ngeliat jalurnya gitu. Oh, pengennya langsung ke atas tadi. Gitu sih. Tapi rasa nagihnya itu ketika, kalau gue yang gue rasain nih, tapi gue nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain ya kan, selain dari gue. Bener. Kalau gue sih ngerasainnya setelah berapa minggu dari gue naik gunung pertama kali itu, rasa pengen balik lagi. Iya. Maksudnya balik lagi itu bukan ke gunung yang gede sama, doang yang sama, bukan, tapi gue pengen ngerasain explore ya? Naik gunung itu, yang naik gunungnya itu, rasa naik gunungnya gitu. Itu doang sih. Jadi pengen tahu rasa kayak rasa naik gunung capeknya itu yang bikin lagi ternyata. Kalau menurut gua. Iya. Kalau dari Bang Ade gimana nih, Bang Jaka? Kalau gue sih ya, karena gue awal naik gunung itu diracunin nih orang lah. Diracunin? Iya, diracunin. Diracunin. Di senior gue lah. Iya. Bukannya senior, enak terlalu tinggi, nggak enak sama abang-abang di luar sana kalau gue ngomongin senior. Jatuhnya senior gue dong. Iya, benar. Dari yang gue nggak tahu. Karena kan ngeracunin. Iya. Dari gue yang nggak tahu alat-alat gunung, apa itu carrier, apa itu nesting segala macem ya kan. Persiapan buat naik gunung tuh gue nggak tahu. Ya dialah orangnya gitu ya kan. Kalau ditanya apa sih yang bikin lo tertarik gitu, yang bikin gue tertarik gitu ya kan, yang bikin gue tertarik ya apa sih ya, banyak pelajaran sih lah yang bisa diambil dari situ gitu loh. Lebih bijak abang ini berarti. Waduh. banyak pelajaran sih. Oh iya, pertama kita tahu lah susahnya kayak gimana gitu ya kan, yang namanya mempersiapkan segala sesuatunya tuh mesti sematang mungkin gitu. Kita kan nggak mau lah ya kan. Namanya pas di perjalanan kita naik gunung tuh kenapa-napa gitu ya kan, amit-amit hilang gitu ya kan, kita nggak mau juga kan. Dari situ sih yang sama bareng-barengnya itu yang bikin gue senang. Oh, jadi kalau naik gunung kan emang kita dalam jangka waktu lama tuh bareng-barengnya. Nah, kayak lebih intens lah iya, gitu lebih ya. intens. Kayak lebih tahu lu siapa, gue siapa. Iya gitu, ya. Lebih mengenal satu sama lain lah artinya gitu. Benar juga. Lebih ke situ sih, apa membuat gue ya, buat gue pribadi gitu ya. Puncak itu nggak terlalu penting. Wah iya. Iya benar. Ya betul. Ya, kan? Puncak itu bonus kita mendaki gunung. iya. Tahu deh kalau benar apa salah, tapi menurut gua kayak gitu. Kalau menurut gua. Iya. Kayak yang sering di base camp mau ada. Iya. Jadi Puncak itu nggak terlalu penting, tapi pulang dengan selamat itulah tujuannya. Pulang gitu. dengan selamat. Sekarang gue nanya lagi nih. Kalau gunung apa yang pertama lu daki? Dari Bang Tio dulu. Itu yang tadi gue sebutin pertama, yang benar-benar gue naik gunung ya, yang gue benar-benar namanya apa itu kita packing sebelum kita naik gunung, nge-packing di carrier ya kan, persiapan segala macam ya, itu gue ke Gunung Gede. Gunung Gede. Ya. Oke, kalau Bang Tio di Gunung Gede lewat jalur Cibodas nih. Kalau Bang Jaka gimana nih?
Sama sih. Tapi beda jalur kita. Bareng kan apa? Enggak, dia duluan. Oh. Dia duluan. Dia tahu nih, dia punya pengalaman nih, langsung di-share ke gue ceritanya. Oh kan. gitu. Ngajak lah ya kan, biasalah. Iya. Orang kalau udah tahu kan, ya kan. Agak naikin bahu Iya, dikit gitu. iya. Makanya dia bisa gue sebut senior gue lah ya kan. Cuma kita beda jalur. Gue lewat Putri waktu itu sama dia. Oh, gitu. Berempat kami jalan. Gue pernah dengar nih kan, Gunung Gede itu kayak banyak yang bilang Gunung Gede itu kulkasnya Jawa Barat. Benar gak sih itu? Jadi kulkasnya Jawa Barat tuh kan dingin, kulkas dingin ya kan. Dinginnya parah gitu, nggak kayak di gunung-gunung yang lain gitu. Benar gak sih, lu ngerasain kayak itu gak sih ketika lu pertama naik gunung gitu di Gede itu? Memang dingin sih, gua akuin di sana dingin kalau malam, tapi karena waktu itu yang pertama kali gua naik gunung itu cuacanya cerah malam. Ya, gua nggak tahu nih ya benar apa enggak ya. Oh. Malam itu memang dingin banget. Gua akuin dingin banget. Angin nih, angin apa hawa? Hawanya dingin banget pas malam. Itu dingin. Gua aja sampai berapa? Gua dua jaket sama pakai sleeping bag satu itu aja masih agak dingin gitu loh. Entah gua karena kelaparan apa gimana gua nggak ngerti deh ya kan. Tapi memang dingin, gua akuin dingin gitu. Di zaman yang gua naik gunung itu lagi dingin. Emang dingin. Memang ya? dingin. Berarti dingin. Kalau Bang Andi, Jaka? Kalau menurut gue Dingin. dingin sih, tapi nanyanya dingin kan. Nanyanya panas gue jawabnya. Kan pertanyaannya lu dingin, kalau panas ya waktu gua trek siang ya panas ya kan. Kita sih fleksibel aja orangnya. Beres. Gak, maksud gue gini kan, kalau di Jawa Barat lu pernah naik gunung selain Gunung Gede gak? Pernah. Pernah. Gunung apa nih? Orang mau sebelahnya. Oh, gua. Tapi memang udah beda gunung, udah beda namanya, udah beda gitu Iya kan. juga. Walaupun satu daerah ada beda gunung, benar. Gunung Bener beda, juga. Gunung Pangrango beda. Maksud gue enggak yang dempet enggak. Kalau yang dempet sama dong. Yang dempet sama hawanya Dede juga ya kan. Maksud gue yang selain di situ gitu, selain Jawa Barat. Jawa Barat nggak ada sih. Oh, cuman Gunung Gede Pangrango itu Iya. aja. Kalau Mas Tio, Bang Tio? Gua pernah Cikuray pernah, Cikuray yang di Garut ya? Garut, Papandayan. Papandayan. Iya, itu. Dinginnya kayak di Gede nggak sih? Lebih kalau gua yang gua rasa itu Papandayan dinginnya lebih ekstrim. Papandayan. Menurut gua ya kan. Papandayan. Papandayan. Ngomongin masalah dingin ya kan. Ketika lu ngerasain pas ketika naik gunung, selain di Gunung Gede deh misalnya kan, ketika lu ngerasain dingin nih, misalnya semua dingin ya kan, lu udah pakai jaket, udah pakai baju, udah pakai mantel, udah digubet-gubet itu, dikaretin sampai 2 ya kan. Maksud gue, lu ngerasain dingin terus lu menghadapi rasa dingin itu tuh gimana biar nggak ada tuh penyakit hipotermia ya kan. Oh, hipo. Hipotermia maksud gue lu biar nggak Kita sharing aja ya, sharing ya. Gitu maksudnya sharing ini kalau menurut gue pribadi sih, kalau ketika gua gitu ya kan ngadepin dinginnya yang di gunung ya kan. Pertama yang gua lakuin gitu ya kan, gua pasti buat cari yang hangat. Ya berarti kan gua harus bikin minum teh atau kopi gitu. Kedua, kalau itu belum mempan, gua bakalan makan. Makan berat, apapun, kayak mau berat, mau snack yang kita bawa atau kita masak kita yang makanan berat lah gitu, entah nasi atau apa, mie gitu ya kan. Gue pasti bakalan ke situ. Kenapa? Supaya gue kenyang. Ketika gue kenyang, ada hawa ngantuk yang keluar, jadi badan gue kayak nggak ngerasain dinginnya lagi. Gue juga bakalan tidur. Kalau menurut gue porsi kenyang gue di rumah ya kan, sama porsi kenyang gue di gunung itu beda. Bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat kalau menurut gua. Gokil. Iya. Gua belajar dari alam juga tuh ya kan, gua ngeliat kayak beruang, kutub apa itu kan dia hibernasi tuh ya kan. Dia sebelum hibernasi ngapain ya? Dia makan ya kan, makan sebanyak-banyaknya baru dia bisa tidur ya kan. Melawan dinginnya alam yang di sana ya kan. Kalau menurut gua gitu. Kalau Bang Jaka sendiri gimana? Kalau ngadepin dingin gimana sih nih? Lebih ke sebelum kita istirahat mungkin lebih ke ngelakukan doa ya. Doa udah pasti. Doa pasti. Lebih ke melakukan aktivitas kecil ya. Salah satunya iya, salah satunya ngemil, makan gitu. Gerakan-gerakan kecil. Parboy lah salah satu. Tapi
maksud gue kan ada tuh ya orang kebanyakan kalau naik gunung, gue pernah ngeliat orang ketika dia ngerasain dingin udah dia diem aja, malas ngapa-ngapain. Gue suruh gerak nggak mau. Wah bahaya tuh yang kayak gitu. Bahaya. Lo gerak, kalau nggak gue yang gerak nih. Atau nggak tendanya gue orang deh. Gue goyang-goyangin tendanya sih. Maksud gue gitu kan, bener maksudnya kayak kalau dingin tuh emang harusnya dibawa gerak ya kan. Biar emang rentan juga orang yang kalau hipotermia tuh kebanyakan kayak emang karena malas gerak ya kan. Ah ya bisa jadi Malas kan. gerak tuh, Atau nggak dia males kayak apa kalau kita bilang jaim ya, dia nggak mau ngomong gitu loh, takutnya nanti dibilang apa ya kan. Banyak tuh yang kayak gitu tuh, setahu gua ya. Setahu gua banyak tuh yang kejadian kayak gitu karena dia tuh nggak mau terbuka. Maksudnya nggak terbuka itu aturan dia bilang kalau lu posisi udah capek ya lu ngomong gitu ya kan, suruh Laper istirahat atau nggak lapar atau nggak haus ya lu ngomong aja, tinggal ngomong gitu ya kan sama satu timnya rombongannya dia kan, istirahat nih, break dulu nih ya kan, ngopi dulu ya kan, bisa ngomong kayak gitu, nggak usah lu tahan. Kalau gua yang lihat gitu ya kan. Banyak faktor sih kayak gitu. Oh gitu ya. Biasanya salah satunya sih ya Faktor terbesar ya kalau menurut gua capek. itu capek. termasuk. Capek, tekanan juga ya kan. Pasti kan ada tekanan lah di situ yang namanya, wah ini nggak nyampe nih, mental juga kan ya kan. Ada tuh yang suka ngomong, bang di depan kalau ada yang turun ya kan papasan, bang di depan ada Alfamaret tuh, gitu. Bang di depan ada Via Valen tuh, gue cariin di atas nggak ada. Emang kagak bakal ada. Nggak ada Via Valen, adanya Ariel. Terus juga nih kan kalau tentang ngebahas penyakit, bukan penyakit sih, kayak hipo gitu kan banyak nih di gunung tuh, banyak nih sekarang bukan sekarang sih, beberapa tahun kebelakang ini banyak orang-orang yang meninggal gara-gara hipo gitu ya kan. Itu menurut kalian nih gini, maksud gue apa emang kan mereka pasti maksud gue itu orang yang meninggal almarhum yang meninggal tuh pasti naik gunung nggak sendiri dong. Iya, kan? benar. Naik gunung nggak sendiri, maksud gue itu kenapa sih temennya nggak mau? Maksud lu itu kenapa sih bisa kejadian kayak gitu? Maksud kan? gue gitu, kenapa kok bisa gitu? Padahal kan mereka bareng-bareng gitu loh. Apa emang karena umur ya kan? Ya kalau meninggal karena takdir kita kan nggak bisa ngomong ya. Kalau masalah takdir kita nggak bisa ngomong. Tapi kan sebenarnya kan di dalam takdir itu kita kan ada namanya prepare, nah, ya kan? Maksud gue itu. Kita meminimalisir kejadian hal yang tidak diinginkan. Gimana caranya? Makanya sebenarnya sih kalau menurut gue, ketika lu baru pertama kali naik gunung, jangan merasa naik gunung kayaknya gampang nih gitu ya kan. Gampang ini. Lu sebenarnya lu harus riset dulu gitu loh ya kan, lu harus pelajari dulu naik gunung ini seperti apa ya. Karena kalau menurutku setiap gunung itu treknya kan berbeda-beda. Ya kan. Nah, itu dia maksud gua, lu harus survei dulu, harus riset dulu, harus pahamin dulu gunungnya. Misalkan lu mau naik gunung gede ya, trek gunung gede ini seperti apa sih ya kan, tingkat kesulitannya ya kan, butuh waktu berapa lama sih dari base camp bawah ke puncaknya, butuh berapa lama gitu ya kan. Lu harus estimasi seperti itu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Sama lu prepare kayak bahan makanan, gear lu itu sebenarnya harus benar-benar penting tuh ya. Penting, nggak bisa sembarangan lu cuman yaudah gue modal badan asal ikut-ikutan, asal ngikut aja ya kan. Totonya yang teman-teman lu yang ikut juga belum pernah naik gunung juga ternyata ya kan, ya lu siap terima resiko yang terjadi nantinya gitu loh. Jadi lu nggak bisa nyalain alamnya lagi begini, nggak bisa kalau menurut gua. Ya pertama kalau kita ngomongin takdir itu kan nggak bisa tuh, nggak bisa kita pungkirin. Tapi kan untuk meminimalisir, namanya manusia kan bisa untuk meminimalisir kejadian. Nah itu menurut gua. Istilahnya harus punya ilmu lah gitu, yang penting kan kalau sama pemilihan waktu aja sih. Maksudnya kayak misalnya lagi cuaca ekstrim atau kayak gitu-gitu ya kan, lebih kayak gitu. Kadang orang ada tuh yang gunung maksain gitu, gunung ditutup ya kan, gunung ditutup tetap naik. Itu juga ngeri kan. Makanya balik lagi ke individunya masing-masing sih sebenarnya kalau kejadian-kejadian gitu ya kan, yang dia hipo tiba-tiba meninggal atau enggak dia hilang. Nah, ngomongin masalah hilang nih kan, masalah hilang nih amit-amit aja sih ya. Cuman gue pengen tahu aja nih, misal mudah-mudahan sih jangan sampai kan. Kalau misalnya nih Bang Tio atau enggak Bang Jaka hilang atau enggak tersesat di hutan gitu, di gunung ya kan.
pisah lah sama rombongan gitu ya kan. Hmm. Kepisah sama rombongan, apa pengen kencing, apa pengen ngapain, terus rombongan main jalan aja. Kepisah nih, udah sendiri nih. Tuh gimana nih? Apa tetap di situ, apa turun labas turun, apa Oh, cara menanganinya. cara nanganinya? Nanganinnya kalau misalkan kita gua Tersesat, gitu ya, gua bisa tersesat tersesat atau gitu. gimana. Ya kalau dari pribadi gua sih namanya panik pasti ada lah ya. Pasti, kan? iya. Namanya panik, apalagi kita tersesat atau nggak hilangnya malam hari nih, Oh, ya kan? lagi Di malam gelap. hari nih, gelap gitu ya kan. Kita nge-track apa jalannya di malam hari gitu ya kan. Heeh. Panik pasti ada, takut pasti ada gitu ya kan. Tapi ya cara gua itu kalau gua pribadi, gua tuh pasti diem dulu di posisi gua terakhir di mana. Mm-mm. Gue diem dulu supaya apa, gue supaya tenang dulu gitu ya kan. Oh. Lebih baik gue tenang, walaupun sebenarnya ya kan ya paniknya gue itu terkadang kayak panik hilang itu nggak bisa pulang sama hal-hal mistis lah, itu kita nggak bisa kita pungkirin tuh hal-hal mistis tuh ya kan. Banyak tuh mistis. Lu pasti ketakutan yang lu rasain banget itu ya pasti di mistisnya ya kan. Mistis. Lu nggak mungkin bisa diem doang tuh di tempat gelap sepi nggak ada siapa-siapa, lu diam di situ doang. Mm-mm. Reaksi pertama lu pasti nggak bisa diem ya kan, karena apa, karena lu panik. Oh iya benar. Paniknya apa, paniknya di mistis ya kan. Waduh ada nih, wah siapa Ada yang yang ngeliatin ngeliatin. nih, gua ada ini nih ya. Itu sebenarnya balik lagi ke Mindset. pikiran, mindset Oh, iya. gitu ya kan. Tapi ya sebenarnya karena gue juga ya amit-amit sih, tapi gue belum pernah ngerasain. Jangan sampai deh kan. Tapi kalau yang gue Menghadapi hal itu gitu misal. yang gue pelajari lah, yang gue baca-baca, yang dari yang udah senior yang atau enggak yang udah sering lah gitu dan naik gunung. Heeh. Jangan panik, awalnya itu jangan panik Untuk menghadapi ya. Jangan panik ya, jangan paniknya lu diem duduk di tempat terakhir lu hilang. Misalkan tersesat di mana gitu ya kan, lu diem aja di situ, duduk santai. Nah kedua, lu cari yang buat jangan, malah kalau menurut gue ya, kalau yang gue baca, lu jangan turun Oh iya, oke. turun ke bawah, turun gunung gitu loh. Tapi Iya. lu cari posisi untuk memperkerucut gitu loh, memperkecil jalur Naik, pencarian ya. naik. Lu harus naik gitu. Hmm. Kan kita nggak mungkin udah gelap terus lu ngebaca jalur yang tadi gue lewat mana ya. Itu kan bukan yang nggak mungkin sih, tapi agak sedikit sulit lah gitu ya kan. Kalau kita bilang agak sulit kalau lu mau mundur lagi, tadi gue lewat mana ya kan, itu masih raba-raba kan. Iya benar juga. Tapi ya lu tinggal cari aja, lu tinggal lihat posisinya. Wah ini kayaknya ke atas nih ya itu. Kalau bisa sih sebenarnya ya lu stay aja dulu di situ, jangan Stay kemana-mana. dulu ya. Iya. Tidur kayaknya. Tidur kayak atau apakah sampai pagi lah gitu, maksudnya sampai terang gitu ya kan. Kalau saran gua gitu, kayak yang gua baca. Takutnya kalau kita udah pertama nggak hafal tempatnya ya kan, maksudnya ini baru sekali dua kali gua naik gunung ini nih, terus tiba-tiba tersesat. Tapi kayak merasa lu panik, gua harus di mana turun, maksudnya sampai gua harus turun nih, gua harus pulang nih ya kan. Maksain deh gitu. Maksain diri ya malah makin sulit kalau menurut gua ya. Bener. Baik lu stay aja diem di situ sampai cerah ya kan, sampai kelihatan jalan baru gitu kalau menurut gua. Oh pelajaran tuh ya dari Bang Tio nih. Kalau Bang Jaka gimana? Kalau misalnya tersesat. Kalau posisinya malam, Kalau posisi malam. kalau posisinya malam hampir sama lah. Hampir ya kan? sama. Diem mungkin dulu gitu. mungkin gue bakal stay dulu ya kan. Hmm. Atau misalnya gue buka shelter lah, bikin shelter dulu sebentar gitu Kau sampai warung. benar Alfamart. Buka usaha ya situ ya. bikin shelter sebentar sampai terang lah. Iya. Ibaratnya gitu. Baru gue coba buat nyusurin jalan itu gitu. Sambil gue ninggalin tanda lah gitu ya kan. Oh, benar, benar. Gue pernah di sini loh gitu ya kan. Kalaupun gue sampai hilang berhari-hari kan artinya itu ada tanda lah Ada gitu tanda ya kan. kalau misalnya ada yang nyari Iya, gitu ya. clue lah gitu. Mm. Gue pernah di sini gitu. Oh ngasih tanda Iya. juga. Lebih ke situ aja sih. Oh, Kalau survivalnya mah misal kurang. lapar nih, misal lapar nih lagi hilang rasa ya kan. Udah ketemu terang nih misal di malam ya kan. Iya. Ketemu terang. logistik habis nih. Abis nih nggak megang apa-apa nih ya kan. Ada duit cuma nggak bisa jajan. Iya. Mau jajan nggak punya duit. Nggak maksudnya kalau bisa kan apa nih, bisa ngelakuin apa nih? Apa makan daun
apa makan tangan sendiri. Nah makanya disitulah kita harus sebenarnya itu yang namanya prepare gitu loh ya kan. Prepare bukan hal prepare dalam artian kita prepare yang buat naik gunung doang, tapi ya ini kan namanya di gunung kan kita nggak tahu ya kan, kejadian-kejadian apa kita kan nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Itu gunanya prepare. Itulah prepare sesungguhnya sih yang sebenarnya itu gitu loh ya kan. Jadi ketika lu kayak ya sebenarnya kan amit-amit gitu ya kan, namanya hilang di gunung kita harus survive segala macam gitu ya kan. Namanya kita cuma buat apa ya, bukan menikmati lah, pokoknya kita mau refreshing lah gitu bahasa. Healing ya. Bukan staycation ya. Oh, salah ya. Ada aja bahasanya bingung. Yang gitu. Oh iya. Pokoknya prepare itu ke hal gitu ya. Misalkan lu tersesat atau apa. Di alam itu kan sebenarnya bisa jadi buat makanan gitu ya. Tapi kan lu harus tahu nih, ini bisa gak untuk dimakan? Ini buah racun nih. Buah racun atau apa. Nah, itulah kita disuruh riset ke situ. Nah, ya kan maksudnya pelajarin hal-hal misalkan di gunung gede gitu ya. Kalau di hutannya apa sih yang bisa dimakan di sana gitu loh. Apa sih yang nggak boleh pohon-pohon apa, tumbuh-tumbuhan apa yang tidak boleh dimakan kayak gitu. Itu penting tuh ya. Itu penting sebenarnya ilmu. Iya benar. Jadi sebenarnya ya kalau pengen naik gunung atau apa ya itu sih lu harus banyak riset sebenarnya. Jangan sekedar naik gunung nih teman-teman ngajak naik gunung segala macam. Ayo udah naik gunung deh. Ya kan. Lu kayak ya bukan yang nganterin nyawa sih ya kan bahasanya, tapi ya banyak tuh anak-anak sekarang tuh ya. Aneh aja kalau menurut gua, lu nggak ada punya persiapan sama sekali, cuman modal modal nekat ya kan. Tapi lu mau naik gunung walaupun lu bilang teman-teman gua udah pengalaman nih segala macam, tapi kan balik lagi namanya itu kan individu masing-masing yang menentukan. Bener. Gitu. Menentukan pertama kali itu ya diri lu sendiri gitu, baru yang teman-teman lu ya support gitu loh ya kan, yang bakal nge-backup. Tapi balik lagi semua tergantung dari individunya masing-masing. Berarti emang harus punya ilmu. Jauh mana persiapannya? Iya, ya kan sekarang gear itu kan terbagi dua, gear yang buat individu sama yang gear yang bareng-bareng kan. Dari situ aja kan udah ada hal yang berbeda di situ. Terakhir pertanyaan terakhir. Kan naik gunung deh banyak nih kan. Naik gunung deh, ya, dikit lah ya. Mana aja kan naik gunung tinggal refresh dong nih tinggal. Terus tipis aja nih ya, tipis maksud gue, ada nggak sih pengalaman aneh yang lu rasain di gunung? Waktu yang di Papandayan sih waktu itu gua ketemu apa itu? Babi hutan. Jadi ada tenda Bagas orang. Emang nih. Kurang ajar Bagas. Diseruduk lah, gua udah panik ya kan. Di situ doang sih yang itu. Sama satu lagi nih. Ini gua kemistis nih ya kan. Jadi selama gua naik gunung, gua nggak pernah tuh yang namanya ngalamin mistis ya kan. Karena dari mindset gua sebenarnya ya kan. Gua tuh nggak mau mikirin mistis gitu loh. Karena udah tahu pasti ya di alam itu nggak di gunung doang lah gitu maksudnya ya kan. Di alam itu ya mistis udah pasti ada lah. Pasti. Kan namanya kita kehidupan ada dua ya kan. Tapi gua nggak pernah ngemikirin kayak gitu, hal-hal kayak gitu supaya ya gua namanya gue naik gunung kan tujuannya kan bukan buat ke mistisnya ya kan. Toh lu aja capek tiba-tiba lu berpikiran mistis, tambah capek, yang ada lu gak akan bisa turun kan gitu ya kan kalau menurut gue pribadi. Tapi ada satu hal nih, satu kejadian nih, gue naik gunung ya kan, ada temen gue ini dia ya kan. Di mana Waktu ke Pangrango. Jadi itu kita berapa orang tuh ya? Ada 7 kalau 7 orang. Ini trek pulang nih. 7 apa 6 nih? 6 apa 7 deh gitu, gue lupa ya kan. Trek pulang nih, udah ngelewatin air panas. Oh iya benar. Gue inget. Emang air panas ya? Air panas. Setelah air panas itu pas turun. Oh iya pas di ini. Yang mau ke Ciberem. Yang trek ke Ciberem yang kita turun. Ciberem. Itu kan kita ada sempat berhenti kan. Nah, pas kita mau ngelanjutin lagi tiba-tiba kan posisi gue paling belakang nih, nggak paling belakang nih, nomor 2 paling belakang, teman gue satu lagi paling belakang nih kan. Nah ini bocah yang teman gue ini sebelah nih dia paling depan nih ya kan. Gue paling depan, dia nomor 2, 3, lupa. Dia sweeper dia. Sweeper paling belakang, ini dia nggak paling belakang posisinya waktu itu. Akhirnya gue paling belakang.
akhirnya paling Dia teriak nih ngomong ya kan, udah jalan aja yang baik, jangan noleh-noleh ya kan. Di situ gue tenang ya kan, di situ gue tenang, masih tenang ya kan. Set teman gue dari belakang ya kan, udah kayak si Bagas lari ya kan, jeger Marquez ya. mau nyali di tikungan gitu. balik. Lu gue bilang kenapa? Kagak, diem ya kan. Ini bukannya nge-backup ngomongin apa, jalan aja udah ya kan. Ya udah gue paling belakang tuh, udah selaw aja ya kan, gue jalan ya. Tapi lama-lama kok gue kepikiran yang gue omongin dia ya kan. Kok gue jadi mau noleh nih ke kanan ya kan, ke hutan kan, kalau ke kiri kan udah ke bawah tuh ke jurang tuh ya. Kok gue noleh mulu nih ya kan. Gue ngeliat teman gue Bagas dari depan. gue ngeliat ke belakang ya kan, udah gak ada pendaki yang turun ya kan. Wah, udah Malam lah gitu ya malam. posisinya kan. Setelah Isya apa itu posisinya tuh jamnya. Iya. Dari situ doang, itu dari pengalaman gua naik gunung. Ke hal otak gua ke mistis itu pas sama dia doang udah. Sebelumnya gua naik gunung sama temen-temen gua yang lain mah kagak pernah ngomongin mistis-mistis ya kan. Walaupun ada mistis-mistisnya juga gua bodo amat, gua capek ya kan. Udah capek sama diri gue sendiri, ngapain sih gue ngurus mistis lagi kan gitu ya. Sama dia doang nih. Dan gue keselnya si Bagas lari dari belakang, padahal posisinya nggak jauh banget sama gue gitu loh ya, masih kepantau. Oh, berarti itu doang tuh. Iya, yang akhirnya Ini gue Bagas siapa sih? mau gue sebutin merek namanya. Jangan. Lalu modelnya kayak Bagas tiba-tiba mau Bagas serang Bagas makanan gitu. Iya. Oh, berarti kalau dari Bang Tio itu doang tuh pengalaman. Iya, pengalaman yang aneh lah. aneh. Iya, paling gitu doang. Oh, kalau dari Bang Jaka hal aneh misalnya Apa? di sliding temen dari belakang. Iya. Kehabisan rokok paling. Waduh. Riskan. Wah, itu krusial itu krusial nih. Parah itu. Itu paling krusial itu beneran itu. Itu parah. Itu parah. Itu nyawa itu rokok. Kehabisan rokok itu paling horor. Horor itu. Paling Iya. Lebih kehabisan air. bener juga. Iya. Bodoh amat deh makan, yang penting rokok. Makanan itu urusan ketiga kayaknya ya. Kedua tuh minum, pertama rokok ya. Oh, jadi pengalamannya hal anehnya tuh di situ dong. Iya. Kalau mistis nggak ada mistis. Mistis nggak ada sih. Ini nih yang waktu Yang mana tuh? sama si Bagas sama Rian yang dari Putri yang dibawa Oh di iya, sono. iya. Ada tuh temen gue. Jadi dia dari Putri itu harusnya estimasi tuh balik jam berapa lah ya? Jam Habis sebelum maghrib, ya? sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya? Estimasi udah nyampe ke base camp bawah. Sebelum maghrib udah pasti nyampe. Oh. Disuruhnya jam segitu, cuma kita terlalu cepat, geber kan, Iya. ya kan, posisi gerimis tuh, Hmm. jam berapa? Ya? Jam 1 ya? Start dari atas jam berapa sih? Setengah 12. Setengah 12 ya? Setengah 12. Oh. Setengah 12 sampai di bawah asar ya? Seharusnya enggak jam 4 ya jam 4 setengah 5 udah nyampe seharusnya. Iya. Tapi kan karena gerimis itu gue udah bilang sih ya udah santai aja jalannya karena Santai aja. karena kan gue ngambil estimasinya itu gue lebih cepat gitu loh ya kan. Hmm. Ya normalnya paling gue jam 1 jam 2 baru bisa turun gitu ya kan. Ini posisi lu bertiga doang nih? Berempat. Oh, berempat. Gue berempat gitu. Yang seharusnya gue bilang ini gue udah ngambil spare cepet nih kan. Iya. Jadi kita jalan santai aja gitu. Nggak usah lu buru-buruin deh gue bilang ya kan, santai ya kan. Nah, ada yang nggak, yang ini temen gue ini nggak nyantai orangnya. Terpisah tuh, Iya, terpisah jadi tuh. dia kayak Berdua. turunnya ya kayak naik eskalator di mall aja ya kan, tak gitu. Nah, itu. Sekarang. Sampai gue bilang udah santai aja ya kan. Ini karena gue udah ngambil spare itu udah cepet Lumayan banget, lah jauh gitu. banget gitu loh. Kalau lu sampai ketemu maghrib pun nggak Aman mungkin lah. lah gitu ya kan, Nggak aman aman, gitu di ya. bawah ya Iya. Akhirnya apa itu? Nah, terpisah tuh sama gue. Bisa dua Oh, rombongan. bisa. Dua rombongan. Iya, jadinya. Dan gue juga terpisah pernah. Akhirnya sempat ada satu momen gue terpisah sendiri, gue paling atas, gue paling belakang. Iya. Karena gue udah mikirnya udah santai aja sih ya kan. Iya. Karena pertama itu cuaca ada kabut lah kan, gerimis gitu ya Iya. kan. Lu mau buru-buru pun juga resiko gitu loh ya Pasti, kan, orang ada pasti. kabut ya kan. Hmm. Itu udah jalan santai. Dan ternyata pas turun selamat, pulang, gua kan ke warung dulu nih. Iya. Enggak, yang itu jatuh dulu. Nah kan waktu jatuh gua nggak tahu tuh Iya, karena gua sama paling gue belakang. deh. Oh, Ternyata berarti dia- yang jatuh nih sama lu nih? Sama gue. Oh. Jatuh tuh kepleset tuh sampai 2-3 kali lah di kepleset gitu. Oh, Iya kan? banyak juga. Pokoknya di suka sih itu. pos berapa gitu. Heeh.
dia kepleset. Terus jalan lagi, kepleset. Orang kecapean gimana sih ya? Caper sih kalau Iya. gue bilang sih. Bener sih. Sekarang lu mau caper Baru sama siapa di gua? baru posisi sepi tuh. Makanya kan bilang lu mau caper sama siapa penghuni sono. Orang sepi aja caper ya. Nyampe bawah nih. Heeh. Udahlah, pulang. Iya. Ya kan? Pulang. Terus kata orang tuanya, Belum "Tis, sih. hah? Yang tukang warung. Oh. Kita berhenti dulu. Iya, ketemu tukang warung dulu kan. Oh, langsung balik. Biasa buat Oh, langsung tempat balik, gua iya. nongkrong. Gua turun beli minum. Tukang warung ini nanya sama gua, Nah, lu pulang bawa berapa orang? Tuh pertanyaannya gue bilang, kan normalnya kan gue jawab ya, kita kan berempat, Cak, gue bilang gitu ya kan. Kita berempat kan, gue bilang. Enggak itu, enggak ada lain katanya gitu. Karena gue nggak mikirin nih, terus gue bilang, bodo amat, Iya. bercanda kali Iya. nih orang ya udah. bubar. Bubar ya kan, Bubar, ya. pulangnya ke rumah masing-masing, dapat kabar, katanya juga orang tuanya nih anak, gua Iya. ngomong, lu pulang bawa siapa Yan? Iya. Buat temen. Buat teman ternyata Buat dia. temen. Penghuni sana. Ada yang suka lah Nah, ibaratnya. iya, karena dia caper. Banyakan caper sih akhirnya yang suka ya. Wah, gokil juga. Tapi tukang warung bisa juga tuh berarti tuh ya. Bisa Bisa. terus. Terus dia Oke, kalau gitu. Nah, ini kayak penutup aja sini ya. Kayak penutup aja maksud gue. Kan udah banyak nih yang gunung kemana aja kan. Gunung yang paling epic yang lu naikin apa sih? Di Gunung Iya, Prau. tuh memang posisinya cuacanya lagi bagus ya kan. Wah, gue lagi dapat rezeki lah pokoknya hitungannya itu dari cuacanya tuh. Oh. Ya itu suasananya tuh dapat kalau menurut gua. Wah, keren tuh Gunung Prau. Gunung Prau. Kalau Bang Jakar? Gunung mana ini? Ini apa sih? Boleh diberi salah satu gak? Iya, emang satu Apa aja. ya? Ah, satu aja. Emang satu aja, banyak-banyak jualan. MLM dong ya menawarkan. Iya, emang satu aja, maksudnya yang paling keren gitu istilahnya, yang menurut lo paling keren gitu. Selamat sih. Gunung Slamet. Gunung Slamet, ya. Gunung Slamet. Anjir, keren banget sih emang itu. Tapi udah sampai puncak? Belum, Pak. Belum. Ya? Karena masih itu. Apa? Masih punya PR. Oke. Oke deh kalau gitu ya kan. Nih alhamdulillah banyak pengalaman juga nih dari abang-abang kita. Terus juga ada banyak nih pelajaran ya kan yang bisa diambil yang kita buat teman-teman yang kalau buat naik gunung pelajarin juga tuh ilmunya itu penting tuh ya kan. Jadi jangan kosong-kosong banget gitu kalau lo mau naik gunung. Ini kita bisa diambil lah ya kan pengalaman terus juga pelajarannya juga. Ambil baiknya, buruknya telan. Enggak mau bercanda. Iya, Canda mulu. sama abang-abang yang di luar sono yang sering naik gunung boleh di-share apa aja sih yang ilmu apa aja gitu. Nah. Kalau kita yang orang pertama kali mau ngerasain mau naik gunung apa aja ditambahin. Di kolom komentar juga boleh, Bang. Gitu. Share ilmu lah. Iya. Sharing Biar ilmu. kita meminimalisir kejadian-kejadian yang tak diinginkan sih. Nah, Iya. itu tujuannya ke situ, Bang. Ya, oke. Untuk episode Skenanya Project pada kali ini cukup keren sih. Banyak nih ilmu yang kita ambil dari abang berdua ini ya kan. Oke, dari itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, dan screenshot. Apa screenshot ya? Enggak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Bye. Bye. It's